Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa SDN 118 Bengkulu Utara. Hari ini kita ketemu lagi nih dalam pembelajaran matematika ya, kelas 6. Dan sebagai informasi bahwa materi ini adalah materi terakhir di bab 1. Artinya hari Rabu besok teman-teman akan melaksanakan ulangan harian pertama untuk matematika. Jadi harapan saya teman-teman mau untuk belajar dan mempertanyakan materi yang belum teman-teman pahami selama pembelajaran di hari ini dan beberapa hari ke belakang ya. Nah, di sini ya saya sapa dulu deh. Saya harapkan teman-teman semua tetap sehat ya, menjaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam belajar. Harus semangat ya pokoknya belajar ini dan harus punya keyakinan bahwa teman-teman itu bisa. Oke? Dan jangan takut ya untuk bertanya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi terakhir kita ya untuk hari ini. Seperti biasa saya akan menerangkan. Nah, nanti akan saya share juga. Saya harapkan teman-teman mau untuk menonton video ini. Oke? Langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Oke, hari ini saya akan coba menerangkan ya tentang operasi ya. Operasi akar ya, operasi akar pangkat 3. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah belajar mengenai ini ya, misal kalau yang kemarin itu ada contoh 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 misalnya ya, ditambah misal 5 pangkat 3. Berarti ini kan teman-teman harus menguraikannya terlebih dahulu ya, kayak dijabarkan dulu. Jadi 2 kali 2 kali 2 ya, tandanya jangan berubah, ini tanda kalinya tetap kali. Nah, 3 pangkat 3 berarti buka kurung lagi, 3 kali 3 kali 3 tutup kurung ya. Kemudian ada tanda apa? Ada tanda tambah, berarti ditambah ya, buka kurung lagi. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Berarti hasilnya ya, ini dikalikan hasilnya 8. Kemudian ada tanda apa? Tanda kali, jangan lupa ya. Kemudian ini dikalikan hasilnya 27. Kemudian ada tanda apa? Tanda tambah, jangan lupa. Kemudian di sini ada 125. Nah, kalau seperti ini dahulukan yang kali. Berarti 8 kali 27 dulu. 7 kali 8 berapa? 6 ya. 7 kali 8 adalah 56. 5 ya, 8 kali 2 itu 16. 16 ditambah 5 itu 21 ya. Kemudian ditambah 125. Berarti ini 11, 1, 4 ya, 3. Oke, 341 hasilnya gini ya. Nah, kalau sekarang ya, sekarang itu kita akan belajar kok kita punya akar. Misal akar 729 ya dibagi akar 27. Misalnya gini. Jadi kalau seperti ini, teman-teman harus akarkan dulu. Akar 729 itu berapa? Ini kalau teman-teman sudah hafal bisa langsung nggak apa-apa. Jadi ini 9 ya, akar 729 adalah 9. Kemudian tanda baginya tetap, jangan dirubah ya, tetap. Kemudian akar 27 adalah 3. Jadi 9 bagi 3 sama dengan 3, hasilnya seperti itu ya. Kemudian misalnya lagi kita punya nih akar 64 ya, ini akar pangkat 3 ya, maaf saya kelupaan ini. Akar pangkat 3 dari 64 ditambah akar pangkat 3 dari 512 misalnya. Nah, akar pangkat 3 dari 64 ini adalah 4 ya teman-teman. Ini adalah masih angka-angka 1 sampai 9. Nah, saya sudah pesen ya untuk perpangkatan 3 1 sampai 9 itu dihafal supaya ini mempermudah teman-teman juga gitu. Nah, tanda tambahnya tetap ya. Kemudian 512 ini adalah akar pangkat 3 dari 8, sehingga 4 tambah 8 itu adalah 12. Begitu ya. Nah, ini seperti ini. Kalau misalnya dapat angka yang besar, Mbak, seperti akar 1728 ya ditambah akar berapa nih? Ditambah akar
343 misalnya. Nah ini akar pangkat 3 ya, jangan kelupaan, ini saya kelupaan terus dulu ya. Nah ini harus diakarkan dulu, pengakarannya masih sama kayak kemarin ya, dibagi, boleh pakai pohon faktor juga boleh ya mengakarkannya. Nah jadi di sini ini hasilnya nanti adalah 12 ya. Kemudian ditambah dengan 343 itu adalah akar pangkat 3 dari 7. Berarti 12 tambah 7 itu adalah 19. Begini ya. Nah nanti saya akan kasih soal untuk yang ini ya. Jadi dipahami dulu. Jadi ini diakarkan dulu. 64 ini akar pangkat 3 dari berapa gitu. Baru nanti 512 akar pangkat 3 dari berapa, baru dijumlah ya. Jadi operasi yang ini ya, operasi-operasi yang di tengah ini jangan diganti. Jadi kalau misalnya di soal nanti dikali ya dikali, di soal nanti dibagi ya dibagi gitu ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman itu kurang teliti ya. Kebanyakan dari teman-teman adalah kurang teliti. Sebenarnya teman-teman sudah bisa mengakarkan, sudah bisa mengalihkan ya, sudah pandai menjumlahkan juga, hanya saja kurang teliti ya. Jadi ketika mengerjakan soal itu diteliti. Saya ulang lagi, ketika teman-teman bertemu ya dengan soal perkalian dan penjumlahan, maka dahulukan perkaliannya. Ya, atau teman-teman bertemu dengan soal pembagian dan pengurangan, dahulukan pembagian. Jadi dahulukanlah perkalian dan pembagian, baru teman-teman kerjakan penjumlahan dan pengurangan, kecuali ada yang di dalam kurung ya. Ketika ada yang di dalam kurung, maka teman-teman harus fokus untuk mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke? Jadi itu dipahami ya. Jadi kalau ada yang di dalam kurung, teman-teman harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang dalam kurung, maka teman-teman harus mengutamakan perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Nanti kalau kita punya kesempatan untuk offline, nanti saya akan terangkan lagi supaya teman-teman lebih paham tentang yang ini ya. Nah sekarang kita masuk ke materi terakhir kita ya. Ini masih materi sambungan kemarin. Materi terakhir kita itu adalah soal cerita. Jadi misal saya punya case ya, bahwa Pak Ardi ya, ini salah satu problem ya, bahwa kita punya Pak Ardi. Pak Ardi ini membeli 75 sisir pisang. Ya, jadi Pak Ardi ini membeli 75 sisir pisang. Setiap sisir harganya 6.500 ya. Setiap sisir harganya 6.500. Jika ia membawa 5 lembar uang ratusan ribu ya. Jika ia membawa 5 lembar uang ratusan ribu, berapa sisanya? Oke, saya ulangi ya. Pak Ardi membeli 75 sisir pisang ya. Jadi Pak Ardi ini mau membeli 75 sisir pisang. Nah, setiap sisir pisang itu harganya 6.500. Berarti itu 6.500 dapat satu sisir pisang. Jika ia atau si Pak Ardi tadi membawa uang 5 lembar ratusan ribu rupiah. Jadi ada 5 lembar duit dia, semuanya ratusan ribu rupiah. Berapa sisanya? Nah, ini cara mengerjakannya ya teman-teman semuanya. Kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu harga sisir pisang ya. Harga semua sisir pisang. Ini jangan lupa ada tulis jawab ya di sini ya. Jawab harga semua sisir pisang. Itu artinya 75 tadi kan dia beli 75 sisir pisang nih. Harga satunya adalah 6.500. Nah, berarti 75 dikali 6.500 dan ini dapat hasilnya 487.500. Oke ya. Kemudian uang yang dibawa Pak Ardi.
kita hitung uang yang dibawa. Uang yang dibawa dibaca di soal adalah 5 lembar uang ratusan ribu. Berarti 5 dikali 100 ribu, hasilnya adalah 500 ribu. Nah, sekarang tinggal dikurangi uang yang dibawa dikurangi harga semua sisir pisang. Nah, ini berarti tinggal dikurang. Berarti 500 ribu ya dikurangi 487.500. Sisanya adalah 12.500 ya. Jadi ini sisa uang dari hasil pembelian sisir pisang tadi ya. Ini coba teman-teman pahami dulu. Kalau misalnya nanti tidak paham, boleh ditanyakan ya. Jangan lupa ditulis di bawahnya. Jadi sisa uangnya adalah 12.500 ya. Jadi ini diperhatikan lagi ya. Kan dia beli pisang 75 sisir. Satu sisirnya 6.500. Berarti harus dikalikan dulu. Kalau 75 berapa nih? Kalau 6.500 dapat satu sisir, kalau 75 ini berapa duitnya gitu ya. Nah, setelah itu uang yang dibawa berapa? Ada 5 lembar ratusan ribu semua. Berarti ya 5 kali 100 dulu. Hasilnya berapa? Habis itu tinggal uang yang kita bawa dikurangi dengan harga semua sisir pisangnya. Nah, saya yakin kalau yang ini teman-teman sudah paham sekali ya. Oke, selamat belajar ya. Oke, itu tadi materi hari ini ya tentang operasi dari soal cerita. Jadi tadi ada Pak Ardi nih beli sisir pisang, banyak banget yang dibeli, 75 sisir. Harga satu sisirnya 6.500. Wih, banyaknya yang dibayar tadi ya, harus 487.500. Jadi dia bawa uang 500.000, baliknya cuma 12.000 gitu ya. Oke, jadi nanti saya akan kasih beberapa soal latihan untuk teman-teman pelajari soal cerita. Jadi kalau dari soal cerita ini teman-teman harus bisa membayangkan. Jadi kalau misalnya saya bilang Pak Ardi beli sisir 75, beli pisang 75 sisir ya tadi. Jadi harus bisa teman-teman bayangkan, oh ada Pak Ardi beli pisangnya yang dibeli itu 75 sisir gitu. Jadi harus bisa dibayangkan seperti itu ya. Nah, nanti saya akan kasih soal-soal latihan ya. Saya harapkan teman-teman mau untuk membacanya, mau untuk mengerjakannya ya, dan mau untuk memperbaikinya apabila masih ada kesalahan. Oke. Nah, sekian ya materi kita hari ini. Semoga bisa teman-teman pahami ya. Jikalau kurang paham, boleh sekali untuk ditanyakan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.